Alright. So as you heard, Judul hari ini adalah Yosua memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya. The text is Matthew chapter 1. Diambil dari Matius pasal 1 ayat 11. Right here. Kita bisa baca. Yosua memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. So this is part Jadi ini bagian dari silsilah Yesus di Matius pasal 1. this genealogy Silsilah ini sangat penting begins the New Testament. karena ini memulai perjanjian baru tapi meranggungkan perjanjian lama juga, mulai dari Abraham dan berakhir di Yesus. As a bridge, Jadi ini sebagai jembatan, and this genealogy has a very bertindak sebagai jembatan antara dua perjanjian tersebut. three periods of 14. Dan silsilah ini dibagi menjadi 3 periode dari 14 keturunan yang muda, dan formula silsilah sangat mudah. Is Formulanya adalah A menjadi ayah dari B. it's very simple. Right? Sangat mudah kan? It starts Jadi off mulai with Abraham the memperanakan of Isaac. Ishak. That's the formula. Jadi formula ini diulang-ulang sepanjang silsilah. However, Tapi there are certain ada bagian-bagian di mana ada tambahan informasi. probably guess that those parts Dan mungkin kita bisa are important. tebak bahwa tambahan itu penting karena Tuhan sedang tambahkan sesuatu untuk kasih tahu kita sesuatu, menyampaikan pesan kepada kita. Those additional parts. Jadi bagian-bagian tambahan itu di mana? I marked in yellow Yang all kuning itu semua ayat-ayat the simple di mana formula exists. Formula A menjadi memperanakan B itu semua saya kuningin. And then Lalu this part in yang warna ungu ini has some additional ada informasi tambahan. additional information. Informasi tambahan itu adalah nama-nama ibunya. You see here by Tamar, Di situ kita lihat nama Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba. Bathsheba. So usually in Jewish Jadi kalau dalam silsilah Ibrani biasanya nama perempuan tidak dimasukkan. Tapi dalam silsilah Yesus four here and including Mary, five ada 4 perempuan plus Maria, jadi 4 plus 1, 5 perempuan. Dan ayat terakhir mengenai Yesus juga ada informasi tambahan. and then we have David. Lalu ada mengenai Raja Daud, di mana judul raja itu muncul. Here we have Judah and his brothers. Dan di sini ada bagian Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat 1 itu ya Then we come introduction, perkenalkan. Matthew 1:11. Dan hari ini Matius pasal ayat 11 kita bisa lihat ayat itu sangat panjang. That Di luar dari ayat ini tentang Yesus, Matius pasal 1 ayat 11 adalah ayat paling panjang. have many additional information here. It says, Ada banyak informasi tambahan. Katanya Yosua menjadi ayah dari Yekonia dan saudara-saudaranya. brothers is added. Jadi kata dan saudara-saudaranya muncul. Pertama kali itu muncul di ayat 2, Yehuda dan saudara-saudaranya. Kenapa disebut saudara-saudara Yehuda? Mereka penting, karena mereka menjadi 12 suku Israel. Mereka adalah fondasi dari Israel, maka itu penting. Well, what about Jeconiah? Kalau gitu Yekonia dan saudara-saudaranya siapa? Kita bahkan tidak tahu mereka siapa. God included Tapi Tuhan tetap tambah informasi itu. Dan untuk pertama kali kita melihat at the time ada of the deportation to Babel. tanda So waktu you see, Matthew 1 ditulis mengenai deportasi ke Babel di ayat 11. many informational bits Jadi ada trying to tell us banyak tambahan-tambahan yang Tuhan tuh sebenarnya mau sampaikan sesuatu kepada kita, dan kita harus ngerti itu artinya apa. all of us here believe Saya harap kita semua di sini percaya bahwa Alkitab, yaitu 66 kitab, inerrant and infallible word adalah of God. firman Tuhan yang tidak bercela. Right? Kita semua percaya kan? We could confirm and affirm Kalau kita percaya, that there's no maka kita bisa konfirmasi bahwa Alkitab tidak ada kesalahan. Di sini nggak ada kesalahan. Tuhan sengaja masukin informasi tambahan di sini. Let's put on our detective cap. Jadi mari kita pikirkan, kita investigasi, ayat ini sedang menyampaikan apa kepada kita. That God's trying to teach. Apa yang pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan ke kita. Satu hal yang kita harus tahu, di dalam silsilah ini, There are many omitted generations. ada banyak generasi yang dihapuskan. Generasi ini tidak termasuk Fleshly lineage setiap generation here.
generasi tidak dimasukkan. Ada yang dihapuskan. Di tengah-tengah Ram dan Aminadab misalkan, tengah-tengah Salmon dan Boaz dan lain-lain. Dan di ayat pembukaan hari ini, di tengah-tengah Yosia dan Yekonia. Yekonia bukan anaknya Yosia, tapi cucunya. Jadi, kenapa Tuhan tulisnya seperti ini? Apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita? Jadi mari kita lihat itu. Nomor 1, mari kita lihat kekosongan dalam silsilah. Seperti tadi saya bilang, Yosia bukan ayah dari Yekonia. 1 Tawarik pasal 3 ayat 15-16 dikatakan anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak ketiga ialah Zedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonia, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia. Jadi kita bisa lihat dia adalah cucu, bukan anak. Ada satu generasi berarti yang dilompatkan Tuhan atau dihapus. Hal pertama yang kita harus tahu adalah silsilah Matius pasal 1 tujuannya bukan untuk menulis semua silsilah secara urutan, tetapi tujuannya adalah untuk menunjukkan silsilah iman atau garis keturunan iman. Garis keturunan iman yang menyatakan penyelenggaraan Tuhan di dalam sejarah penebusan. Saya ulangi lagi, tujuan dari silsilah ini bukan untuk mencatat dengan lengkap garis keturunan setiap generasi, tapi tujuannya adalah untuk catat garis keturunan iman. Jadi keturunan-keturunan yang tidak menerima iman, yang tidak ikut serta dalam perjanjian, dihapus dari silsilah ini. Jadi mari kita lihat anak Yosia. Di 1 Tawarik pasal 3 ayat 15, di situ ditulis seperti ini: Yohanan, Yehoyakim, Zedekia, Salum. Tapi kalau kita lihat di bagian Alkitab lain, kita bisa lihat sebenarnya siapa yang lahir duluan. Pendeta Abraham Park di dalam buku kelima Sejarah Penebusan, dia jelaskan yang pertama Yohanan, Yoyakim, Yehoas, Zedekia. Tapi yang menjadi raja, urutan raja, susunan raja, karena 3 anak Yosia menjadi raja. Jadi seperti Yoahas jadi raja, baru Yoyakim, baru cucunya Yoyakin jadi, lalu kembali lagi ke anak Yosia, Zedekia. Di silsilah Matius semuanya dihapus kecuali Yekonia. Jadi ini mengajarkan kita apa? Yang kedua, mari kita lihat Yosia dan Yekonia siapa? Karena ini siapa Yosia dan siapa Yekonia? Yosia adalah raja baik yang terakhir. Ada 20 raja di dalam sejarah penebusan, dan dari 20 raja itu hanya 5 yang dilihat baik oleh Tuhan. Dan dari 5 itu, Yosia adalah yang terakhir. Dan menurut saya yang paling baik. 2 Raja-Raja 23 ayat 24-25, di situ dikatakan para pemanggil arwah, para pemanggil roh, peramal juga terafim, berhala-berhala, dan segala dewa kejijikan yang terlihat di Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia. Dihapuskan semuanya. Dan ayat 25 dibilang, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Jadi dia adalah raja yang sangat baik. Dan Alkitab mengatakan bahwa alasan kenapa dia adalah raja yang sangat baik, karena kehidupan iman dia adalah
iman yang terpusat pada firman Tuhan. He did everything according Dia to the lakukan word of God. semua sesuai dengan yang ditulis di dalam kitab suci. Okay? But all of his four sons Tapi were anaknya, empat-empatnya, so they were jahat. all taken out of Maka the- mereka semua dihapus dari silsilah Yesus. And then his grandson Lalu Jeconiah cucunya, Yekonia yang masuk. was Jeconiah. Jadi Yekonia ini raja baik gak? By the way, Jeconiah's other name is Nama Jehoiakim. Yekonia I'm sorry, Jehoiakim. yang satu lagi adalah Yoyakin. Jeconiah's other name is Jehoiakim. Yoyakin. So, was Jeconiah a good Jadi king? apakah Yekonia The answer is raja baik? no. Tidak, jawabannya tidak. He was not a good king at all. Dia sama sekali tidak baik. Was he included? Kalau begitu kenapa dia termasuk, Josiah's sons were excluded? tapi yang lain tidak There's only one reason termasuk? Hanya ada satu alasan. 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 12, lalu keluarlah Yoyakin raja Yehuda. Men- why. One thing that Jadi satu Jeconiah hal yang Yoyakin lakukan benar adalah willingly surrendered dia pergi ke Raja Babel. to the Babylonians. Dia dengan sukarela menyerah ke orang-orang Babel. Ini satu hal yang dia lakukan yang benar. Dan oleh karena satu hal ini, dia termasuk dalam silsilah Yesus. Because the prophet Karena Nabi Yeremia exhorted the Israelites 7 times. tegur orang Israel 7 kali, disuruh menyerah diri kepada orang Babel. Tapi tidak ada satu raja, tidak ada satu anak Yosya yang dengar. Yekonia satunya yang nyerah ke orang Babel. Jadi meskipun dia jahat, nama dia termasuk dalam silsilah Yesus. Dikatakan bahwa dia adalah anak dari Yosya. Sekarang kita tahu Yekonia siapa, sekarang saudara-saudaranya itu siapa? Alkitab tidak catat saudaranya siapa. Di dalam silsilah kelihatannya mungkin dia ada satu saudara, namanya Zedekia, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Jadi saudara-saudaranya siapa? Kita harus berpikir bahwa saudara-saudaranya ini adalah orang-orang yang ikut dalam pembuangan sama dia. Karena di 1 Tawarik pasal 3 ayat 17, Yekonia disebut sebagai orang kurungan. Dia disebut sebagai orang kurungan yang dipenjara gitu. Artinya, Yekonia sebagai Raja Yehuda, dia menyerah dengan sukarela, dia memperwakilkan semua orang-orang pembuangan Yahudi di Babel. Dia memperwakilkan mereka semua. Yeremia pasal 24 ayat 3-10 kita bisa lihat yang pergi ke Babel itu Tuhan anggap semuanya baik. Di sini kan dibilang, kamu lihat apa Yeremia? Oh, saya lihat arah, buah arah. Ada arah yang baik, ada arah yang busuk. Dan Tuhan bilang seperti ini. Tuhan bilang, seperti buah arah yang baik, saya akan anggap baik. Ini orang-orang tawanan Yehuda yang pergi menyerah ke Babel, dibawa ke Babel. Tuhan anggap mereka buah arah yang baik. Lalu ayat 8 bilang, tapi buah arah yang tidak baik karena udah busuk, saya pun akan meninggal Zedekia dan pengikutnya dan orang-orang yang tersisa di Yerusalem yang tetap di sana dan yang lari ke Mesir. Jadi Tuhan bilang yang diam di Israel atau yang melarikan diri ke Mesir, saya anggap mereka semua jahat. Tapi kalau ada di Babel, kalian tuh baik. Kalau tempat lain, kalian jahat. Yeremia itu memperwakilkan buah arah yang baik. Karena dia memperwakilkan orang-orang buangan Israel yang ada di Babel.
So here Jeconiah is called a prisoner. Jadi di sini Yekonia dibilang orang tawanan kan? 5 verses 27 2 Raja-Raja 25 in about 37 ayat 27 sampai ayat 30. years long. Kemudian dalam tahun 37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12. King of Babylon released Pada tanggal 27 bulan itu, maka Merodak, Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda dengan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Lalu dia dikasih ganti pakaian penjara. Jadi rajanya baik sama dia, kasih dia duduk dekat takhta bersama dia, dia makan dengan Raja Babel. Jadi meskipun orang Yahudi belum dibebaskan, tapi raja mereka keluar dari penjara dan sekarang dia dilayani seperti raja. Jadi ini memberi sebuah harapan besar kepada semua orang buangan yang ada di Babel. Dan Yekonia itu seperti mewakili orang-orang Israel yang lain, dan saudara-saudaranya adalah orang-orang Yahudi buangan di Babel. Sekarang mari kita lihat Yekonia punya saudara-saudara, sebab mereka ini adalah buah ara yang baik seperti Daniel dan Yehezkiel. Dan dari semua orang yang dibawa ke Babel, kita tahu nama-nama 2 nabi yang dibawa, dan satu adalah Daniel dan Yehezkiel. Daniel pasal 1 ayat 1 dikatakan, di tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, Nebukadnezar Raja Babel pergi ke Yerusalem, dan Daniel dan 3 kawannya juga dibawa di saat itu. Pada waktu itu, banyak orang percaya bahwa Daniel mungkin umurnya 16-17 tahun waktu dia ditawan. Itu tahun 605 SM. Yang kedua, Yehezkiel juga ditawan, tapi dia dibawanya di deportasi periode yang kedua. Dibilang tahun ke-30, dalam bulan keempat pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit. Dan di sini dibilang pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakin dibuang. Jadi dibilang tahun ke-30 yang pertama. Tahun ke-30 apa? Ini umurnya Yehezkiel. Waktu Yehezkiel umur 30 tahun. Di ayat 1. Kapan dia umur 30 tahun? Di sini dikatakan di tahun ke-5 pemerintahan Raja Yoyakin. Raja Yoyakin ditawan di tahun 597 SM. 5 tahun kemudian itu adalah 592 SM. Yehezkiel umur 30 tahun waktu itu. Jadi Daniel dan Yehezkiel adalah nabi-nabi perwakilan yang diambil sebagai tawanan. Kita tahu umur mereka dan kapan mereka ditawan. Jadi kita tahu tahun kelahiran mereka kapan. Contohnya, Yehezkiel berumur 30 tahun di tahun ke-5 dari pembuangan Yoyakim, 592 SM. Jadi Yehezkiel dilahirkan di 622 SM. Karena kalau kita tambah 30 ke angka ini, kita dapat 622 SM. Kalau Daniel gimana? Daniel ditawan di tahun 605 SM. Misalkan umurnya 17 tahun. Kalau 17 ditambahkan 605, kita juga dapat 622 SM. Sebelum Masehi. Jadi kelihatannya Yehezkiel dan Daniel umurnya dilahirkan di waktu yang sama. Kalau dengan Daniel kan nggak persis kita tahu, tapi kalau Yehezkiel pasti. Tapi dengan Daniel pun hampir
benar. Jadi dua-duanya dilahirkan kurang lebih 622 SM. Apakah tahun ini tahun yang spesial? Tahun istimewa? Jawabannya iya, benar. Kenapa ini tahun istimewa? Mari kita cari tahu. 622 SM adalah waktu perubahan untuk reformasi Yosia. 2 Tawarik 34 ayat 8, pada tahun ke-18 dari pemerintahannya Yosia, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maaseya, penguasa kota, serta Yoab bin Yoahas, perbendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Dibilang tahun ke-18 pemerintahan Yosia, dia mulai perbaiki bait suci Allah. Raja sebelumnya tidak jaga rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan itu hancur, rusak gitu. Jadi dia renovasi, dia perbaiki rumah Tuhan. Dan saat dia perbaiki rumah Tuhan, apa yang dia temukan? Ini saatnya dia menemukan kitab Taurat. Dalam kata lain, 622 SM adalah tahun dia menemukan kitab Taurat. Kita tahu hal ini karena Yosia mulai pemerintahannya di tahun 640 SM. Dan dikatakan di tahun ke-18. Jadi kalau dikurangi 18 tahun kita dapat 622 SM kan? Jadi 622 adalah reformasi Yosia di mana dia menemukan kitab Taurat. Ini tahun yang sangat penting. Dan tahun yang sama, Nabi Yeskiel dan Daniel dilahirkan. Dan inilah saudara-saudara Yekonia. Waktu Yosia menemukan kitab Taurat dan baca dari kitab itu, apa yang Yosia lakukan? Katanya waktu raja mendengar firman dari Taurat itu, dia sobekkan jubahnya. Itu menunjukkan dia bertobat. Dan dibilang 2 Tawarik 34 ayat 27 dikatakan, sesudah raja mendengar perkataan itu, dikoyakkan pakaiannya, dan dia nangis di hadapan Tuhan. Jadi dia dengar firman, dia merendahkan hatinya, dia dengar firman Tuhan, dia nangis di hadapan Tuhan, dia sobekkan jubahnya, itu dia bertobat. Jadi pikirkan hal ini. Waktu Yosia menemukan kitab Taurat, itu benar-benar merubah seluruh karakteristik dari reformasi yang dijalankan. Semenjak itu dia hanya lakukan semua sesuai dengan Alkitab. Dan perubahan reformasi yang dilakukan oleh Yosia ini itu bertahan untuk waktu yang sangat lama. Orang-orang benar tergerak lewat itu. Tapi anak dia lakukan apa? Yeremia 36 ayat 23 sampai 24 ini mengenai Yoyakim. Waktu dia menjadi raja, setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-koyakkan dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api. Jadi gulungan itu Alkitab kan? Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak menggoyahkan pakaiannya. Jadi beda banget dengan ayahnya, Yosia. Yoyakim waktu dengar firman, dia sobek-sobek golongan kitab itu dan lempar ke dalam api. Dia tidak takut, dia tidak terkejut, tidak sobek pakaian dia. Jadi bisa aja dia anaknya Yosia, tapi karakternya beda sekali, maka dia dihapus dari silsilah. Malahan Yosia dibilang menjadi ayah dari Yekonia. Ditulisnya seperti itu, karena Yekonia itu dengan sukarela menyerah kepada orang Babel. Dibilang Yekonia dan saudara-saudaranya. Saudaranya siapa? Seperti Nabi Daniel, Nabi Yeskiel. Jadi di dalam Alkitab, memperanakan menjadi ayah dari
Ini bukan secara lahiriah. Kita lihat apa yang Paulus katakan di 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Dikatakan ayah cuma ada satu, karena dalam Yesus Kristus saya menjadi ayahmu lewat Injil. Paulus menjadi ayah karena dia yang memberi Injil kepada mereka. Yakobus pasal 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi kita dilahirkan lewat firman Tuhan. Jadi kita harus dilahir baru lewat firman kebenaran. Alkitab bilang Yosia menjadi ayah dari Yekonya dan lain-lain. Ya, ini menunjukkan reformasi Yosia. Dia menjalankan reformasi yang memusatkan kepada firman dan Alkitab yang berpengaruh kepada orang-orang untuk waktu yang lama. Dan waktu deportasi ke Babel, waktu mereka ke sana, Yosia itu udah mati. Jadi Alkitab sedang bicara mengenai reformasi Yosia. Reformasi yang memusatkan pada firman Tuhan itu mengaruh kepada orang-orang. Dan waktu mereka dideportasi ke Babel, firman itu yang mereka bawa ke Babel. Jadi ayatnya sedang bilang bahwa Yosia secara rohani menjadi ayah dari Yekonya dan saudara-saudaranya yang masuk ke Babel sebagai tawanan. Dan waktu mereka menjadi tawanan, apa yang mereka lakukan? Hamba-hamba Tuhan ini, kita lihat Daniel di tahun pertama, Daniel itu dia lihat di kitab-kitab tahun-tahun yang disebutkan lewat Yeremia, Nabi Yeremia. Dan disebut di sana 70 tahun. Daniel pasal 9 ayat 2-3, kita bisa lihat Daniel tuh selalu baca Alkitab. Dan waktu dia baca kitab Yeremia, dia sadar, oh, mereka akan ditawan di Babel selama 70 tahun. Dan pas dia tahu ini saatnya tahun ke-68, jadi dia mulai berdoa. Karena ada 2 tahun lagi, Tuhan bantu umat kita bisa siap untuk kembali ke Israel. Kalau Yosia tidak melakukan reformasi yang memusatkan kepada firman, Daniel tidak akan cari firman Tuhan seperti ini, dan mereka tidak akan tahu untuk siap-siap bahwa mereka akan kembali ke Israel. Kalau Yeskel gimana? Apa yang Tuhan lakukan kepada Yeskel? Yeskel pasal 3 ayat 3, dibilang anak manusia, isi perutmu dengan firman Tuhan, gulungan kitab. Dan ditulis dibilang manis di mulut seperti madu. Ini sama dengan tulisan Yohanes di kitab Wahyu, kitab Wahyu. Itu tulisannya juga sama. Dan Yohanes itu menyampaikan firman-Nya lagi. Jadi orang-orang yang dideportasi ke Babel, mereka terpengaruh dengan reformasi Yosia yang memusatkan firman. Itu sebabnya dikatakan Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya. Jadi ini sedang mengajarkan kita apa? Tema hari ini adalah transisi dalam sejarah. Iya kan? Transisinya apa? Biasanya transisi itu adalah kesusahan, pencobaan, pergolakan, sebuah perubahan yang cepat. Ini biasa di dalam waktu-waktu yang gejolak, seperti pembuangan Babel. Menurut saya sekarang ini seperti transisi sejarah kan, di mana kita ada pandemi COVID-19. Setelah coronavirus ini, apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu, kita belum ke sana. Jadi kita dalam waktu yang seperti itu, semuanya tidak pasti. Bagaimana Tuhan siapkan umat Dia yang setia dalam sejarah transisi ini? Bagaimana Tuhan siapkan mereka di saat pembuangan Babel? Tuhan itu siapkan mereka dengan memberi Alkitab kepada mereka, yaitu firman Dia. Kitab Taurat.
Dia bekerja lewat Yosia, dia membuat mereka menemukan buku ini, kitab ini, baca lagi kembali ke bukunya, lalu turunkan kepada generasi-generasi berikutnya, dan sekarang mereka dibawa ke tanah asing sebagai tawanan, jauh dari bait suci, jauh dari rumah mereka. Mereka nggak masalah. Kenapa? Karena Tuhan kasih kepada mereka firman Tuhan, buku kitab Taurat ini. Caranya ini, Tuhan mempersiapkan mereka lewat masa-masa yang susah ini. Tuhan mempersiapkan kitab. Di Babel tidak ada bait suci, tidak ada korban bakaran, tidak ada imam tidak bisa menjalankan upacara dia. Mereka hanya jauh dari kehidupan iman mereka, dari agama mereka. Apa yang mereka harus lakukan? Mereka hanya bisa baca kitab Taurat dan berdoa. Pikirkan situasi kita sekarang. Sekarang di New York, kita mulai kembali lagi menyembah, mungkin 50%. Tapi 4-5 bulan, kita jauh dari gereja. Kita di mana? Apa yang kita lakukan? Apakah kita pikir, oh, sekarang gereja liburan, kita nggak usah menyembah, nggak usah pendalaman Alkitab, istirahat aja. Ini sama aja dengan mereka ditawan di Babel. Dan di masa-masa seperti ini, apa yang Tuhan ingin kita lakukan adalah kembali kepada firman Tuhan. Kembali ke Alkitab. Pelajaran hari ini mengajarkan kita itu. Bagaimana Tuhan mempersiapkan umatnya untuk masa-masa transisi dalam sejarah. Tuhan kasih mereka kitab Taurat. Jadi kita lihat ini. Ulangan 31 ayat 26, dibilang kitab Taurat ini kitab Taurat yang Tuhan kasih ke Musa, dan kitab ini harus berada posisinya di sebelah tabut perjanjian. Kitab ini yang Tuhan ingin Raja Israel miliki di sampingnya. Ulangan 17 pasal 18 sampai 20 dibilang kitab ini harus ada di sebelah rajanya. Dia akan membacanya setiap hari. Si raja ini, biar raja ini takut dengan Tuhan. Tapi apakah raja-raja lakukan ini? Tidak. Mereka tidak baca Alkitab sampai hilang Alkitabnya. Yosia yang menemukannya. Jadi kenapa Tuhan kasih kita Alkitab? Kapan Tuhan pertama kali tulis kata-katanya? Itu lewat Musa kan? Pertama kali ada tulisan di Alkitab, itu lewat Musa. Keluaran 24 ayat 4 sampai 8. Itu waktu Musa naik ke Gunung Sinai keempat kali. Setelah dia turun, dia tulis semua kata-kata perjanjian. Isinya apa? 10 hukum Allah. Jadi firman pertama yang ditulis di dalam Alkitab adalah 10 hukum Allah. 10 hukum Allah duluan. 10 hukum Allah itu ditulis di dalam kitab perjanjian. Setelah itu ditambahin lagi. 40 tahun di perjalanan di padang gurun, Musa tulis semua yang Tuhan suruh tulis. Ulangan 31 di Moab ditulisnya. Persis sebelum Musa mati, Tuhan kasih tahu dia untuk menulis lagi di dalam kitab Taurat. Dan setelah dia selesai tulis, ini yang Musa katakan sesuai dengan Tuhan perintahkan. Ambillah kitab Taurat ini, letakkan di samping tabut perjanjian Tuhan, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Itu sebabnya Tuhan kasih kitab Taurat ini. Karena waktu ada Musa, mereka masih melawan Tuhan.
Apalagi kalau nggak ada Musa, maka Tuhan suruh tulis bukunya, kasih buku itu sebagai saksi terhadap mereka. Dan bukan hanya itu, kalau ada orang-orang beriman di antara mereka, mereka baca gulungan kitab itu, mereka bisa tahu apa tujuan Tuhan atau... Jadi Alkitab itu sebagai saksi terhadap kita, tapi juga untuk menunjukkan kehidupan Tuhan, keinginan Tuhan. Kita bisa kembali kepada kitab suci untuk bisa melihat roh Allah lewat Alkitab. Waktu masa tawanan di Babel, ada orang-orang setia seperti Ezra yang melakukan hal itu. Ezra pasal 7 ayat 10, Ezra itu dia belajar Taurat Tuhan. Jadi ada seperti Daniel, Yeskiel, Ezra, mereka pelajari Alkitab. Jadi Tuhan kasih kita buku-buku kitab ini di saat transisi dalam sejarah, di saat susah. Jadi orang yang belajar firman Tuhan, baca bukunya, maka iman mereka akan tetap utuh di saat kesusahan ini. Tapi yang menjauhi dirinya dari firman Tuhan, dari gulungan kitab Tuhan, di Babel, sangat gampang untuk orang Israel menghilangkan iman mereka. Kita tahu dari mana? Waktu mereka keluar dari Mesir, berapa orang yang keluar dari Mesir? Di Keluaran, Alkitab bilang laki-laki aja yang di atas umur 20 tahun yang bisa berperang 603.550. Jadi kalau termasuk perempuan dan anak kecil dan orang-orang tua, totalnya kurang lebih 2 sampai 2,5 juta orang yang keluar dari Mesir. Berapa ratusan tahun kemudian setelah mereka kembali dari Babel, dari tawanan Babel, berapa orang menurutmu keluar? Mereka kembali dalam 3 periode kan? Periode pertama, kedua, ketiga dipulangkan. Nah, total 3 pemulangan ini hanya 50 ribuan orang yang kembali. Dari begitu jutaan orang yang ke Babel, hanya 50.000 lebih yang kembali. Coba pikirkan hal ini. Artinya apa? Mayoritas mereka tetap mau di Babel. Imannya udah hilang. Disuruh pulang, mereka tidak mau. Karena Babel tempat yang indah untuk tinggal di sana. Mereka udah rasa nyaman. Tapi 50 ribuan orang ini bisa jaga iman mereka karena Tuhan sudah kirim kitab firman Tuhan ada bersama mereka. Dengan cara ini, Tuhan mempersiapkan umatnya untuk transisi dalam sejarah. Setelah mereka kembali dari Babel, mereka bangun ulang bait suci kan? Dan membangun bait suci itu disebut bait suci Zerubabel. Di bait suci Zerubabel, di tempat Maha Kudus, tabut perjanjian Allah sudah tidak di sana lagi, udah hilang kan? Waktu mereka ke Babel, orang Babel ambil, atau ada dibilang Yeremia sembunyikan, nggak ada yang tahu. Di dalam tempat Maha Kudus ada apa? Hanya ada kitab Taurat. Itu satu-satunya yang ada di situ, di dalam tempat Maha Kudus. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang tetap sama kita. Bukan itu doang. 400 tahun telah berlalu di tengah-tengah jangka waktu tengah-tengah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu kan ada 400 tahun. Dibilang itu waktu sunyi senyap. Mereka nggak mungkin bisa bertahan kalau nggak ada Alkitab. Tapi masih ada kitab Taurat. Dan Taurat yang ada itu adalah kitab yang Yesus baca. Yohanes pasal 5 ayat 39 dibilang, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Nah, kitab suci ini adalah perjanjian lama yang bersaksi tentang Yesus. Jadi Tuhan kirim Yohanes Pembaptis
untuk bersaksi tentang Yesus kan, untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis lakukan hal itu di awalnya, tapi setelah itu dia masuk penjara kan, karena dia tegur Raja Herodes, dan akhirnya kepalanya dipotong, dipengkal, dan dia mati. Dan sekarang nggak ada orang yang bisa bersaksi tentang Yesus. Lalu Yesus pilih 12 murid, dan ada yang setia, ada yang percaya. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Semuanya kabur, melarikan diri. Jadi saksi-saksi manusia ini tidak selalu setia. Maka apa yang Yesus harus lakukan? Yesus balik ke kitab suci, Perjanjian Lama. Tuhan kasih Alkitab biar Alkitab bisa bersaksi tentang Yesus. Alkitab adalah saksi yang setia kepada Yesus Kristus. Seluruhnya dalam Alkitab bersaksi tentang Dia. Jadi, meskipun saksi manusia gagal, bukunya tetap ada. Yohanes 5:45-47, Yesus bilang, "Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadamu kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku." Bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan kalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulis oleh Musa, kan? Jadi kalau nggak percaya Alkitab, tidak percaya dengan Yesus. Ini yang Yesus katakan. Lukas 16 ayat 29-31. Ini mengenai Lazarus kan, dan orang kaya. Di sini dibilang tentang Musa dan nabi-nabi. Dia bilang tidak. Abraham, Bapak Abraham, kalau ada yang bangkit dari maut, mereka akan bertobat. Tapi Yesus bilang, kalau mereka tidak dengar Musa dan nabi-nabi, mereka pun tidak akan percaya kalau ada yang bangkit dari maut. Jadi, kalau tidak percaya dalam Alkitab, kamu tidak akan percaya kepada kebangkitan. Karena Yesus kembali kan dari maut. Tapi orang yang tidak percaya pada firman Tuhan, tidak akan percaya dengan kebangkitan Yesus juga. Jadi, apa yang Yesus lakukan setelah dia bangkit? Setelah Yesus bangkit, Yesus tugas pertama mengumpulkan orang-orang kembali kan. Setelah Yesus disalib, semuanya pulang kampung, lakukan aktivitas yang biasa dulu. Dan Yesus kumpulkan dulu semua murid-muridnya. Lukas 24, kita bisa lihat dua murid jalan ke Emmaus kan. Yesus yang bangkit muncul kepada mereka. Yesus bilang, "Hai kalian yang bodoh, orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bagaimana Yesus menjelaskan dirinya? Lewat Alkitab. Sekali lagi, ayat 44-45, ia berkata kepadanya, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi pikirannya harus terbuka untuk bisa percaya pada Yesus. Kita nggak bisa percaya Yesus kecuali kita mengerti apa yang tertulis dalam kitab suci. Jadi itu dibuktikan lewat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi baca Alkitab kan? Iya pasti. Setiap hari Sabat mereka baca Alkitab. Kadang bahkan mereka hafal ayatnya. Lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 27. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Jadi ayat ini maksudnya apa di sini? Mereka baca dari buku nabi-nabi kan? Oh, nanti kalau Mesias datang akan dianiaya, akan dibunuh. Mereka udah baca tentang itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan sesuai apa yang ditulis. Mereka membunuh Yesus, menggenapi
apa yang tertulis, dan mereka bahkan tidak sadar itu. That's what Jesus is saying. Or that's Jadi Yesus sedang mengatakan bahwa mereka tidak mengerti firman. Ini kuncinya, kita harus bisa mengerti firman Tuhan untuk bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. but they didn't. Tapi tidak, itu sebabnya mereka membunuh Yesus. Mereka mensalibkan Yesus dan menolak Yesus. Dan ini yang sedang terjadi di sini. Yesaya 29:10-11. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditundungnya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila ia diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Jadi Alkitab itu seperti buku yang termeterai. Mata mereka tertutup secara rohani, bukunya menjadi termeterai. Ini yang terjadi di zaman Yesus. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Karena mereka menolak mukjizat Tuhan, tanda-tanda Yesus, maka kitabnya menjadi tertutup bagi mereka, termeterai. Itu masalahnya. Hari ini untuk kita semua menantikan kedatangan kedua Yesus Kristus. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus kembali kepada Alkitab. Dan kita perlu Roh Kudus membuka pikiran kita, hati kita, dan membuka firman Tuhan kepada kita, agar kita bisa mengerti artinya dari yang tertulis dalam kitab suci. Hanya itu caranya untuk kita bisa sungguh-sungguh menerima Kristus yang akan kembali. Tapi untungnya ada satu kitab terakhir yang Kristus akan berikan kepada kita. Wahyu pasal 5 ayat 1 ditulis, aku melihat di tangan kanan dia dia ini Tuhan yang duduk di atas takhta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Jadi benar-benar dimeterai, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan waktu Yohanes melihat ini, apa yang dia lakukan? Ayat 4 bilang, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Nah, berapa orang nangis karena tidak bisa mengerti Alkitab? Tapi Rasul Yohanes lakukan hal itu, karena dia sungguh-sungguh ingin bisa mengerti firman, dan karakter kita pun harus seperti itu. Kita harus sungguh ingin sampai nangis untuk mengerti firman Tuhan. Buku sejarah penebusan yang ditulis oleh pendeta Abraham Park, saya percaya penulisnya benar-benar melepaskan segalanya. Dia naik ke gunung, 3,5 tahun dia di dalam goa, hanya dengan Alkitab, sebuah Alkitab. Karena dia melakukan pelayanannya, dan dia sadar bahwa dia itu munafik, karena dia tidak mengerti isi dari gulungan kitab itu apa. Dan dia menyampaikannya seolah-olah dia mengerti semuanya. Dan dia merasa bersalah, dan apa yang dia lakukan? Dia memutuskan naik ke atas gunung dan hanya masuk ke dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan buka ya baik, kalau tidak ya udah saya mati aja di sini. Dia memiliki hati seperti itu waktu dia tulis buku sejarah penebusan. Jadi hati kita pun harus seperti itu. Tapi kita tidak perlu naik ke hutan atau naik gunung, tapi kita harus memiliki hati yang seperti Yohanes, yang meratap, yang nangis, karena dia ingin mengerti firman yang di dalam Alkitab itu artinya apa. Wahyu 10 ayat 1-2 ditulis, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga. Banyak orang bilang ini adalah kedatangan Kristus kedua. Ahli teologi pada mengatakan hal itu. Dan apa di dalam tangan dia? Ada gulungan kitab, ayat 2, gulungan kitab yang kecil yang dibuka. Jadi di Wahyu pasal 5 gulungannya termeterai. Wahyu pasal 6 materainya mulai dibuka satu-satu. Wahyu pasal 10 kedatangan kedua kembali membuka gulungan kitab itu. Dan apa yang Yohanes lakukan? Dia pasti senang sekali kan? Wahyu pasal 10 ayat 9-11. Lalu malaikatnya suruh dia ambillah dan makanlah gulungan kitab itu. Dan di ayat 2 ayat 10-11 dia ambil gulungan kitabnya dan dia makan firmannya. Dan dia disuruh bernubuat lagi.
He will return with this last book. Jadi nanti kalau Kristus kembali, dia akan kembali dengan buku yang sama, bukan buku beda. Alkitabnya tetap sama, tapi kali ini sudah tidak termeterai, sudah terbuka. Jadi kita percaya akan ada wahyu yang terbuka secara progresif, sedikit demi sedikit. Dan pada akhir hari yang terakhir akan terbuka semuanya. Dan firman itu yang kita harus makan seperti Yohanes. Apa yang Yesus katakan Yohanes 16 ayat 25? Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Itu zaman, hari, waktu, jam yang kita nantikan. Maka, orang-orang kudus yang kukasihi, apa yang kita harus lakukan saat ini? Kita harus memiliki hati seperti Yosia dan hati seperti Yohanes. Waktu Yosia mendengar firman Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia menggetar, dia sobekkan baju dia. Dia bertobat kan? Dan ini yang Tuhan katakan. Kepada yang ini saya akan melihat orang yang rendah hati dan gemetar pada firman Tuhan. Yesaya 66 ayat 2. Kita harus gemetar di saat kita dengar firman Tuhan. Kita harus tinggikan Tuhan. Kita harus berteman dengan firman Tuhan. Harus intim dengan firman Tuhan. Dan harus memiliki hati seperti Yohanes yang meratap, nangis karena dia tidak bisa melihat isi dari gulungan kitab itu. Apakah kita sudah nangis seperti ini? Mari kita semua nangis seperti Yohanes. Di saat kita baca Alkitab, air mata harus keluar. Kita harus menyari kasih karunia Tuhan dan Roh Allah. Sebelum kita tutup kebaktian hari ini, pelajaran sekarang, kita baca Wahyu pasal 1 ayat 3. Kita bisa baca sama-sama. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Tolong di-mute ya. Jadi di sini bilang waktunya sudah dekat. Semakin dekat, semakin kita harus belajar firman Tuhan di dalam Alkitab. Alkitab itu adalah tempat perlindungan kita di akhir zaman. Firman Tuhan adalah tempat perlindungan kita di saat transisi sejarah ini. Di saat kita nggak bisa ke gereja karena ada corona, tapi kita bisa bergantung kepada Alkitab. Orang-orang buangan di Babel, mereka lakukan hal itu dan kita harus lakukan hal yang sama. Ini satu-satu yang Tuhan kasih kita, Alkitab doang. Nggak ada lebih dari itu, nggak ada kurang dari itu. Tapi Alkitab ini lebih dari cukup. Semua nutrisi rohani yang kita perlu ada di dalam situ. Jadi saya berdoa dan berharap kita semua akan menjadi lebih rajin lagi mendengar dan mempelajari firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Dan lebih penting lagi, ajarkan firman ini ke orang lain, turunkan kepada anakmu, bagi dengan tetanggamu, agar seluruh dunia tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus kita hidup dan Dia akan kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu dan berkat-Mu pada hidup kami. Kami mengucap syukur untuk menyediakan firman Tuhan bagi kami dan untuk Alkitab. Terima kasih Bapa. Bantu kami anggap Alkitab ini hal yang suci, yang tinggi. Bantu kami melindunginya dengan hidup nyawa kami. Bantu kami rajin untuk membacanya, pelajari firman Tuhan seperti Yohanes. Bantu kami untuk bisa nangis di saat ada ayat-ayat yang kami tidak mengerti. Dan bantu Roh Kudus buka pikiran hati kami agar kita bisa mengerti. Agar kami semua bisa buka firman Tuhan ini dan melihat dan bertemu dengan Kristus lewat firman Tuhan. Bantu kami rajin mengajarkan firman ini agar firman ini bisa diturunkan ke generasi-generasi berikutnya, agar kami semua bisa siap untuk terima Kristus yang akan kembali. Terima kasih untuk seminar ini dan untuk buku-buku sejarah penebusan yang benar-benar sedang membantu membuka Alkitab kepada kami. Dan terima kasih untuk berkat yang besar yang kamu telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk Hora Ministry, untuk semua yang mereka lakukan. Berkati mereka agar mereka bisa menyampaikan firman sejarah penebusan sampai ke ujung bumi. Bapak kami di dalam saat transisi, di dalam sejarah kami,
Bantu kami bisa kembali kepada Alkitab, and may we take dan bantu refuge kami bisa berlindung di dalam firman-Mu, agar kami semua bisa dilindungi di akhir zaman ini. Terima kasih, kami doa ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan.